Udah lama ngejalanin hubungan tapi nggak dilamar-lamar. Kerja bertahun-tahun tapi gaji nggak naik-naik. Terus udah lama temenan tapi malah dikecewain. Disadari atau tidak, kita seringkali berekspektasi tinggi terhadap sesama manusia. Tiap individu tentu saling berinteraksi dan memiliki ikatan emosional satu sama lain demi kelangsungan hidup mereka. Tapi pernah kebayang gak sih jika seandainya kita terlahir hidup sendiri? Jika kodrat manusia itu adalah makhluk sosial, lantas apa kita boleh menaruh harapan lebih ke sesama? Dari lahir hingga tumbuh dewasa, manusia akan selalu bergantung kepada sesamanya. Bahkan seorang filsuf berpengaruh seperti Aristoteles pun menyebut manusia sebagai zoon politikon. Apa sih itu zoon politikon? Menurut filsuf asal Yunani tersebut, ia berpendapat bahwa manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lainnya. Baginya, hal inilah yang membedakan manusia dengan hewan. Manusia memiliki akal yang sempurna, sementara itu hewan menggunakan insting hanya untuk bertahan hidup. Berbeda dengan Thomas Hobbes, filsuf modern asal Inggris itu menggunakan istilah Homo homini lupus untuk menyebut manusia sebagai makhluk sosial. Homo homini lupus sendiri berarti manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Bertolak belakang dengan pemahaman Aristoteles, Thomas Hobbes menganggap manusia terlahir untuk saling membunuh dan memangsa karena persaingan. Yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan kalah dan mati. Menilik dua pandangan berbeda ini, sejatinya manusia adalah makhluk yang membutuhkan interaksi dan ikatan emosional dengan sesamanya. Namun, di sisi berseberangan, manusia juga makhluk individual yang memiliki ego dan kepentingan pribadi. Jika dikaitkan dengan sudut pandang Islam, sesungguhnya manusia diciptakan Allah dari al-alaq. Dari segi pengertian kebahasaan, kata alaq berarti merujuk pada sesuatu yang tergantung. Termaktub di dalam surat Al-Alaq ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bila hal ini dihubungkan secara ilmiah, pada saat manusia itu berada di fase janin atau segumpal darah, maka janin sangatlah bergantung pada nutrisi yang dihasilkan dari rahim seorang ibu. Dalam proses biologis ini, bisa disimpulkan bahwa sejak awal manusia diciptakan, kita memang terlahir sebagai makhluk yang bergantung dalam kondisi apapun. Kata alaq bisa juga berarti ketergantungan manusia kepada pihak lainnya. Pada dasarnya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kehendak dan usaha kita sebagai manusia hanyalah sebagian dari cara-cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Untuk itu, sudah fitrahnya kita saling berinteraksi dan berhubungan antar sesama manusia. Yang jadi pertanyaan, boleh gak sih kita berharap lebih kepada manusia? Berharap dan bergantung sesuatu itu udah menjadi kewajaran kok bagi setiap manusia. Tanpa keberadaan makhluk lainnya, mustahil manusia bisa berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan. Manusia adalah pelengkap bagi manusia-manusia lainnya. Kita terlahir saling berdampingan dan memiliki ikatan batin. Namun, sering gak kita sadari, terkadang manusia itu menyalahi ketentuan berharap. Kita bahkan lupa dan kerap menganggap manusia sebagai satu-satunya sumber penolong segala permasalahan. Berharap kepada sesama tentu diperbolehkan. Namun di atas segala itu semua, tentu kita hanyalah boleh berharap kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Sang Pengabul doa dan tempat kita memohon segala hajat. Melalui firman-Nya, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah ayat 8. Maka, yakinkanlah di dalam hati, Allah senantiasa akan memberi pertolongan untuk hamba yang bersungguh-sungguh kepadanya. Dan jangan berharap jika bukan kepada Allah. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya. Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang.